kalau sekiranya di 3 tempat ini tidak ada perubahan, maka mintalah hati yang baru kepada Allah, karena di saat itu kalian tidak lagi punya hati. Apa makna daripada perkataan para ulama ini, ikhwatul Islam, bahwa 3 tempat ini merupakan tempat yang paling mulia? Baca Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia. Belajar agama di majlis ilmu merupakan ibadah yang paling mulia. Solat malam juga merupakan ibadah yang paling mulia. Karena dengan kemuliaan tersebutlah maka iman akan bertambah, sebagaimana pula bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang selalu kita sebutkan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau sekiranya kita perhatikan Al-Quran, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti berada di awal ayat. Kalau sekiranya kita perhatikan Al-Quran, ikhwatul Islam, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti berada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat, wahai orang-orang yang beriman makalah dari yang baik-baik, itu ada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Semua kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti Allah sebutkan di awal ayat. Mengapa demikian? Karena ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat panggilan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, kalau sekiranya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kalian, dengarkan baik-baik, karena di situ ada perintah yang harus dilakukan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Dan biasanya tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kemudian Allah yang melakukannya. Tidak mungkin Allah memerintahkan wahai orang-orang yang beriman berpuasalah kalian, tidak mungkin Allah berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari yang halal, tidak mungkin Allah melakukan yang demikian. Artinya itu perintah Allah kepada hamba, bukan Allah yang melakukannya. Sehingga senantiasa berada di awal ayat. Satu-satunya kalimat yang berada di pertengahan ayat adalah kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, ikhwatul Islam, satu-satunya Al-Quran atau ayat Al-Quran yang ada di pertengahan ayat. Apa pangkal ayatnya? Semua kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak ada di pertengahan ayat, semuanya ada di awal ayat, kecuali ayat ini. Kecuali ayat di mana Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi. Mengapa demikian? Karena sebelum Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, maka Allah dulu yang berselawat kepada Nabi, lain dari perintah yang lain. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tak mungkin berpuasa. Ketika Allah perintahkan kita beribadah, tidak mungkin Allah melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk berselawat, Allah dulu yang berselawat, baru kita diperintahkan untuk berselawat. Dan Allah menyebutkan inna itu kalimat takkid namanya, sesungguhnya pasti, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah pasti berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Sekiranya Allah berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi, apakah Nabi masih memerlukan selawat yang kita baca? Jawabannya tidak. Karena cukup Allah berselawat kepada Nabi, malaikat cukup berselawat kepada Nabi, Allah atau Nabi tidak lagi memerlukan selawat yang kita baca. Tapi kenapa Allah perintahkan kita berselawat? Karena ketika kita berselawat, kita yang memerlukannya, bukan Nabi yang memerlukannya. Oleh karenanya setiap pahala ibadah selawat ini, ikhwatul Islam, kembali kepada orang yang mengucapkannya, bukan kembali kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekiranya banyak di antara umat yang berselawat, maka itu adalah di antara perkara yang akan membuat Nabi bangga dan bahagia dengannya. Maka jangan pernah kita merasa bosan, atau jangan pernah membuat lisan kita kaku, kemudian kikir
untuk mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu kita mengingatkan kaum muslimin bahwa minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 20 kali satu hari satu malam. Dan di antara salah satu kelebihan kita yang ada di kota Madinah, ketika kita berada di masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jarak kita dengan Nabi hanya beberapa langkah saja, dan di antara salah satu kewajiban kita adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka mengucapkan salam dan salawat. Salam dan salawat itu boleh kita ucapkan di mana sahaja. Bahkan cucu Nabi menyebutkan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di Andalusia, artinya di bagian barat negara dunia, dan kita yang berada di bagian timur, kalau sekiranya mengucapkan salam dan salawat, hukumnya sama. Jadi tidak ada kelebihan orang yang mengucapkan salam dan salawat di kota Madinah di samping perkuburan Nabi dengan orang yang ada di luar negara. Kenapa? Karena salawat ini untuk kita semuanya, untuk semua kaum muslimin. Tapi yang membezakan kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Dan yang kita ucapkan juga salam dan salawat. Itulah kelebihan yang Allah berikan dikala kita berada di kota Madinah, yaitu dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ikhwatul Islam, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka ucapkanlah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itulah doa yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin dikala mereka datang ke kota Madinah. Kemudian dianjurkan mereka berziarah ke perkuburan Nabi, sehingga dianjurkan bagi mereka untuk menghafal kalimat ini, supaya nanti dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi sudah ada persiapan dan kalimat yang mereka bawa, yaitu dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal doanya? Yang tak hafal tak boleh pergi Mekah. Yang tak hafal tak boleh pergi Mekah. Hafal dulu, karena tidak mungkin kita meninggalkan Madinah tanpa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang tak hafal tak boleh pergi. Sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Jadi macam mana kita nak hafal? Kita ulang lagi sekali ikhwatul Islam. Dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang kita ucapkan adalah salam dan salawat, kemudian kalimat yang paling indah, dan inilah kalimat yang disebutkan oleh para ulama. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Sallallahu, Allah mengucapkan salawat, wa sallama, Allah juga mengucapkan salam, wa baraka alaika, Allah juga memberikan keberkahan untukmu ya Rasulullah, wa jazaka, semoga Allah memberikan kepadamu balasan afdal yang terindah, ma jaza, sebagaimana Allah memberikan balasan nabiyya, seorang nabi, an ummati, dikala mereka berdakwah kepada umatnya. Dan ini merupakan di antara doa terbaik yang kita ucapkan ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Dan dianjurkan bagi kaum muslimin sebelum mereka berziarah untuk mengetahui adab dan tata cara. Dan di antara salah satu doa dan kalimat yang harus mereka baca dan atau mereka hafal adalah doa ini, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal? Sudah 3 kali ya, sudah 5 kali. Nanti dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk kembali mengulang dan mengulang, agar sebelum kita keluar dari kota Madinah ingin melaksanakan ibadah yang mulia, Allah berikan kepada kita rezeki untuk berziarah ke perkuburan manusia yang paling mulia, junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan adab dan kalimat-kalimat yang mulia yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita yang datang ke kota Madinah
merupakan di antara salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, kota Madinah itu ikhwatul Islam adalah kota yang paling jauh miqatnya dari Mekah Al-Mukarramah. Dan miqat itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya miqat makani. Miqat makani itu artinya miqat tempat yang telah disebutkan batasannya oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, ada Zatu Iraq, dan ada Zulhulaifah. Itu disebut dengan miqat makani. Makani itu artinya sebuah tempat. Ada lagi yang namanya miqat zamani. Miqat zamani itu artinya zaman dan waktu. Apa itu miqat zamani? Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haji. Dan bulan-bulan haji itu ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Sesungguhnya haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhaji kecuali di bulan-bulan ini. Kalau ada orang yang berhaji selain daripada bulan ini, maka bukan haji namanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Orang yang melaksanakan ibadah haji, maka mesti bagi mereka melakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan para ulama menyebutkan bulan haji itu adalah bulan di mana seseorang akan melaksanakan ibadah haji. Dan biasanya orang yang akan melaksanakan ibadah haji ada muqaddimahnya. Dan di antara muqaddimahnya mereka mengambil miqat. Kemudian nanti mereka akan melaksanakan ibadah umrah. Karena memang di antara ibadah haji yang paling mulia dianjurkan oleh Nabi SAW disebut dengan haji tamattu'. Dan nanti akan kita jelaskan ikhwatul Islam. Ini merupakan di antara haji yang paling ringan bagi umat Nabi SAW. Nabi tidak melakukan haji tamattu'. Nabi melakukan haji qiran. Tapi Nabi SAW kemarin kita telah menjelaskan kapan kewajiban ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Tahun keberapa? 9. Tahun ke-9. Kemarin kita menyebutkan ibadah haji diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Dan pada tahun ini Nabi SAW belum lagi melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriah, tapi Nabi belum melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tahun ke-9 ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya adalah ketika kota Madinah banyak kedatangan tamu orang-orang yang ingin belajar agama. Karena pada tahun sebelumnya dikenal dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya kota Makkah menjadi milik kaum muslimin, berada di bawah kendali Nabi SAW. Dan Allah menyebutkan bahawa Fathu Makkah itu adalah kemenangan yang luar biasa. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dan kemenangan itu salah satunya adalah Fathu Makkah. Sehingga dikala terjadi Fathu Makkah, Fathu Makkah ini ikhwatul Islam terjadi di bulan Ramadan. Sama dengan perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan, Syawal, di akhir bulan Syawal, Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Ketika Nabi pulang ke kota Madinah, Makkah sudah menjadi kampungnya kaum muslimin. Maka banyak di antara penduduk Makkah dan orang-orang yang di sekitarnya datang ke kota Madinah. Apa tujuan mereka datang? Untuk belajar agama Islam. Mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka perlu mengetahui apa itu Islam, apa rukunnya, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang mesti mereka tinggalkan. Sehingga datanglah kaum muslimin atau orang yang bukan muslim datang ke kota Madinah. Tujuannya belajar agama atau ingin mengucapkan kalimat syahadat di depan baginda Rasulullah SAW. Dan itu banyak pada tahun ke-9 Hijriah. Sehingga pada tahun ini Nabi tidak sempat keluar dari kota Madinah. Terlalu banyak orang yang datang. Dan orang yang datang ke kota Madinah bukan 1 hari 2 hari. Kadang ada yang 1 minggu, kadang ada yang berminggu-minggu. Bahkan ada di antara mereka yang datang ke kota Madinah tidak lagi mau meninggalkan Madinah. Mereka tinggal di kota Madinah. Seperti yang kita contohkan misalnya Sumamah. Sumamah itu adalah pemimpin yang ada di Yamamah. Dia adalah musuh Islam, musuh Nabi, musuh para sahabat. Terlalu banyak dosanya kepada kaum muslimin. Dan dia adalah pemimpin yang ada di Yamamah. Kemudian dia tertangkap, diikat di kota Madinah.
3 hari 3 malam lamanya. Kemudian pada akhirnya apa kata Nabi SAW? Setelah 3 hari, maka Sumamah dilepaskan oleh Nabi SAW tanpa ada tebusan. Atliqu Sumamah, bebaskan dia. Kemudian para sahabat membebaskan Sumamah. Kemudian apa yang terjadi? Padahal dia pemimpin, makanan yang ada di Mekah dan Madinah berasal dari daerahnya. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian setelah 3 hari, hari yang keempat Sumamah dilepaskan, maka dia pun mandi. Biasanya kalau sudah mandi ada hal yang besar. Ternyata dia pun datang kepada Nabi SAW setelah dia mandi, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, tidak ada manusia yang paling aku benci di dunia kecuali kamu. Tapi itu dulu. Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi itu dulu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Dan tidak ada daerah yang paling aku benci kecuali daerahmu, yaitu kota Madinah. Dan sekarang Madinah adalah daerah yang paling aku cintai. Kemudian dia berada di kota Madinah dalam beberapa waktu. Begitulah para sahabat ikhwatul Islam. Karena dikala mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, mereka tentunya ingin bersama Nabi SAW, belajar agama, mempelajari agama, dan berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan itu banyak terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Sehingga tidak mungkin Nabi melaksanakan ibadah haji. Karena haji dulu, kalau sekarang kita melakukan ibadah haji 40 hari kurang lebih, Nabi SAW juga demikian keadaannya. Kalau Nabi yang membuat lama melaksanakan ibadah haji karena perjalanannya, dan kita alhamdulillah yang membuat lama ibadah haji karena apa? Membuat lama ibadah haji karena oleh-olehnya. Ini qaul Islam karena jadwalnya, karena memang begitu jadwalnya, dan untuk beribadah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, maka tahun ini Nabi sibuk sekali, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Nabi tidak berhaji pada tahun ke-9 Hijriyah? Karena ikhwatul Islam, orang-orang Mekah baru saja masuk dalam agama Islam. Yang masuk Islam silahkan, yang tidak masuk Islam juga tak ada masalah. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga pada tahun ke-9 Hijriyah ini, kalau sekiranya Nabi melaksanakan ibadah haji dan orang-orang musyrikun juga melaksanakan ibadah haji, maka nanti dikhawatirkan bercampur antara haji Nabi dengan haji orang-orang musyrikun. Orang jahiliyah, mereka melaksanakan ibadah haji atau tidak? Orang jahiliyah berhaji atau tidak? Berhaji. Orang Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah berhaji atau tidak? Berhaji. Bukankah pertemuan penduduk Madinah dengan Nabi pada musim-musim haji? Dan Nabi belum lagi datang ke kota Madinah, dan penduduk Madinah belum lagi beragama Islam. Kapan mereka baru menerima agama Islam? Ketika di musim haji mereka berjumpa dengan baginda Nabi, dan Nabi menawarkan dakwah, kemudian mereka menerimanya. Itu awal perjumpaan Nabi dengan penduduk Madinah. Artinya orang-orang sebelum Nabi, bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikun, bahkan sebelumnya semua mereka melaksanakan ibadah haji. Begitu juga pada tahun ke-9. Kalau sekiranya Nabi haji, orang musyrikun juga haji, maka nanti bisa jadi bercampur haji Nabi dengan haji orang-orang musyrikun. Apakah haji Nabi sama dengan haji orang-orang musyrikun? Tak sama. Nabi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sedangkan orang-orang musyrikun juga mengucapkan kalimat yang sama, tapi di awalnya sahaja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Cukup kata Nabi. Kalau sekiranya mereka mengucapkan kalimat talbiyah sampai di sini, maka mereka sudah beribadah kepada Allah, tapi mereka tak mau. Mereka menyambung, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu adalah perbezaan kalimat talbiyah. Talbiyah yang diucapkan oleh Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedangkan talbiyah yang diucapkan oleh orang musyrikun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Yang satu mentauhidkan Allah, yang satu mensyarikatkan Allah. Mensyarikatkan Allah itu artinya ikhwatul Islam, orang-orang yang mensyarikatkan Allah atau yang melakukan kesyirikan bukan berarti orang itu tidak beribadah kepada Allah. Itu harus kita pahami baik-baik.
orang musyrikun, apakah mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang musyrikun, orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Nama mereka rata-rata Abdullah. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman itu Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, semua namanya Abdullah. Abu Lahab siapa namanya? Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Cucu Nabi atau paman Nabi? Atau kakek Nabi? Paman Nabi siapa namanya? Abdul Aziz. Bahasa kita, bahasa mereka Abdul Uzza. Uzza itu siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan orang-orang musyrikun. Kenapa mereka menyebut dengan Al-Uzza? Al-Uzza itu adalah salah satu sifat Allah, Al-Aziz. Mereka beribadah kepada Allah. Makanya Abu Lahab namanya Abdul Uzza, namanya adalah Abdul Aziz kalau bahasa kitanya. Begitu juga Abu Talib. Siapa nama Abu Talib? Abdul Manaf. Rata-rata nama mereka Abdun semuanya. Dikala haji mereka juga tawaf. Mereka tawaf atau tidak? Mereka tawaf. Mereka sa'i atau tidak? Mereka sa'i. Mereka pergi ke Mina atau tidak? Ke Mina. Mereka ke Muzdalifah atau tidak? Pergi. Apa tempat yang mereka tak pergi? Arafah. Arafah mereka tak mau ikut ke sana. Karena Arafah itu tanah halal atau tanah haram? Arafah itu tanah halal. Arafah itu tanah halal. Dan mereka mengatakan tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Betul atau salah? Kalimat orang musyrikun mengatakan tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Betul atau salah? Tak mungkin tanah halal, ini tanah haram, di luar tanah halal. Mana yang lebih mulia, tanah halal atau tanah haram? Nah, orang musyrikun mengatakan tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Betul atau salah? Betul tapi salah. Paham? Betul tapi salah. Alasan mereka betul. Betul tanah halal tidak mungkin lebih mulia daripada tanah haram. Tapi mereka memiliki maksud lain. Karena Arafah itu tanah halal, mereka mengatakan tak mungkin Arafah lebih mulia daripada Muzdalifah dan Mina. Sehingga mereka tak ikut ke Arafah. Mereka hanya mencukupkan Makkah, Mina, Muzdalifah. Arafah mereka tidak mau karena itu adalah tanah halal. Dan alasannya tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Makanya betul atau salah? Betul tapi salah. Yang tak paham boleh tanya ya. Yang tak paham boleh bertanya, nanti salah tangkap bahaya. Tadi ikhwatul Islam, sehingga mereka tak pergi ke Arafah. Maka Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Tidak ada haji kecuali Arafah, untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Artinya musyrikun itu ikhwatul Islam, musyrikun itu bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka disebut dengan musyrikun. Musyrikun itu bahasa kitanya syarikat. Apa makna syarikat? Orang yang bersyarikat. Apa arti syarikat? Misalnya kita ada sebuah PT misalnya, atau tempat kemudian kita bersyarikat, ya ini ada sahamnya, ini ada sahamnya, ini ada sahamnya, dikumpulkan beberapa orang, namanya syarikat. Kenapa syarikat? Karena bersama-sama. Dan mereka melakukan kesyirikan karena mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka disebut dengan syarikat. Artinya mereka mensyarikatkan, mengajak yang lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang musyrikun mereka tidak pernah beribadah kecuali kepada Allah, tapi mereka menjadikan yang lain sebagai perantara. Allah yang menyebutkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jangan katakan orang musyrikun mereka menyembah berhala. Tidak. Mereka tetap beribadah kepada Allah, tapi mereka jadikan berhala sebagai perantara beribadah kepada Allah. Maka Allah menyebutkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak pernah beribadah kepada patung dan berhala, tapi kami hanya menjadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah sahaja. Zulfa, sedekat-dekatnya. Karena orang musyrikun orang musyrikun itu ikhwatul Islam, mereka tahu yang halal, mereka tahu yang haram juga mereka tahu. Dan mereka tahu mereka itu banyak dosa dan kesalahan.
Sehingga mereka mengatakan tak mungkin kami langsung meminta kepada Allah. Malu rasanya kami meminta kepada Allah. Maka kami buat patung dan kami namakan dengan nama Allah, dinamakan dengan Uzza. Kami buat patung, kami namakan dengan Manat, Al-Mannan. Nama Allah Al-Mannan, yang maha memberi. Kami namakan patung Al-Lat, diambil dari kata-kata ilah. Kami buat nama-nama patung ini diambil dari nama Allah karena kami merasa malu meminta kepada Allah. Kami minta dulu kepada patung agar patung ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul atau salah? Tetap salah. Tapi niat mereka betul atau salah? Niat mereka betul, tapi pekerjaan mereka salah. Makanya ada cerita ikhwatul Islam tentang masalah pembangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi Ka'bah ini, para ulama mereka berbeza siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada yang menyebutkan yang membangun Ka'bah yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi yang menyebutkan ikhwatul Islam yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Dua inilah perbezaan para ulama bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam atau para malaikat, bukan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim nanti akan kita sebutkan. Yang pertama menyebutkan yang membangun Ka'bah Al-Musharrafah adalah Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang lain menyebutkan yang membina Ka'bah atau yang membangunnya adalah malaikat. Kenapa malaikat membangun Ka'bah? Karena ketika Allah menciptakan yang namanya manusia, Allah menyebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa arti khalifah? Apa arti khalifah? Ada yang tahu apa artinya? Bukan pemimpin. Baik, sekarang kita sebutkan. Khalifah itu arti ikhwatul Islam diambil dari kata-kata khalfun. Tahu arti khalfun? Di dalam bahasa Arab ada depan. Depan apa bahasa Arabnya? Amam. Kita di sini 8 hari mesti paling tidak tahu bahasa Arab ya. Makanya jangan berkawan dengan orang satu kamar. Kawan cari kawan yang lain. Masih banyak kawan Arab yang lain. Latihan bahasa sedikit-sedikit. Paling tidak tahu depan amam, belakang khalfun, kanan yamin, kiri yasar. Baik, depan amam, belakang apa? Khalfun. Kalimat khalfun ini artinya di belakang. Kalau ada yang di belakang berarti ada yang bisa dipahami. Ada yang di belakang berarti ada yang di depan. Apakah mungkin ada yang di belakang tidak ada yang depan? Tak mungkin. Karena kalimat belakang pasti karena ada yang di hadapan. Nah, Allah menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi khalfun. Berarti di belakang. Artinya aku akan jadikan orang tinggal di dalamnya, tapi di belakang. Berarti ada di depan. Maknanya apa ikhwatul Islam? Sebelum manusia ada di dunia, apakah sudah ada makhluk lain di dunia? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah, karena kita disebut dengan khalifun, khalifah. Khalifah itu artinya di belakang, berarti ada yang di depan. Artinya sebelum kita ada di dunia sudah ada makhluk yang lain. Makanya Abu Bakar dinamakan dengan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kenapa disebut dengan khalifah? Karena dia pengganti di belakang Nabi. Setelah Nabi, dia di belakang Nabi. Pemimpin itu bahasa lain, tapi dia berada di belakang Nabi. Maka dia disebut dengan khalifah. Di belakang Abu Bakar siapa? Umar. Maka Umar dipanggil dengan Khalifatu Khalifati Rasulillah. Khalifatu Khalifati Rasulillah. Nama Umar dulu Khalifatu Khalifati Rasulillah. Panjang namanya. Kalau sekiranya nama tidak dirubah, maka Utsman namanya adalah Khalifatu Khalifati Rasulillah. Tapi di zaman Umar berubah menjadi Amirul Mukminin. Karena nanti kalau tidak dirubah semakin panjang. Kenapa disebut khalifah? Di belakang menggantikan yang di depan. Paham sampai di sini? Sehingga Allah menyebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya aku akan jadikan pengganti orang yang datang setelahnya. Khalifah itu yang datang setelahnya. Berarti sudah ada yang berada di bumi. Sebelum kita ternyata sudah ada makhluk Allah di sini.
Kemudian ikhwatul Islam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh? Pertanyaannya, kenapa malaikat tahu kalau yang di bumi itu saling menumpahkan darah, saling membunuh, melakukan kerusakan? Dari mana mereka tahu? Dari kejadian sebelumnya. Paham? Artinya malaikat tidak mungkin mengatakan kalimat ini kecuali di bumi sudah pernah terjadi pertumpahan darah, kecuali sudah dilakukan kerusakan. Siapa yang melakukannya? Manusia belum ada. Berarti ada makhluk yang melakukan kerusakan di dalamnya. Dan itulah yang disebut dengan jin. Jadi sebelum kita ada di dunia sudah banyak makhluk Allah Azza wa Jalla. Sehingga malaikat dikala Allah akan menciptakan makhluk, jadi malaikat mengira kalau makhluk yang diciptakan sama dengan sebelumnya. Kemudian apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Kemudian diciptakanlah Adam. Ketika diciptakan Adam, ternyata dia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat merasa salah dengan ungkapannya, karena malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau menciptakan orang yang melakukan kerusakan? Artinya seolah-olah malaikat mengatakan, nanti orang yang kau ciptakan yang bernama manusia itu juga jahat. Tapi tidak jahat di ikhwatul Islam, kecuali sebahagian saja. Maka dengan itulah para malaikat itu tawaf di arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan untuk mereka rumah di dunia yang nanti mereka akan tawaf. Sebagaimana Allah pun buatkan untuk mereka rumah di langit untuk mereka juga tawaf. Jadi ternyata Ka'bah itu ada dua. Yang pertama Ka'bah yang ada di dunia, dan yang kedua Ka'bah yang ada di langit disebut dengan Baitul Ma'mur. Ka'bah yang ada di langit disebut dengan Baitul Ma'mur. Ka'bah yang ada di bumi juga disebut dengan Baitul Ma'mur. Kalimat Baitul Ma'mur ini dari mana kita dapatkan? Dari Al-Quran. Di dalam surat Tur. Wat-Tur. Apa sambungannya? Wa kitabin mastur fi raqqin mansyur wal Baitil Ma'mur. Nanti kalau kita lepas ini atau tengok handphone, apa makna wal Baitil Ma'mur? Di dalam tanda kurung Ka'bah, bahwa di antara salah satu nama Ka'bah adalah Al-Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur atau Ka'bah itu ada dua, satu di bumi, satu di langit. Apa sebabnya? Karena cerita tadi. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mengatakan bahwa yang membangunnya adalah Jibril. Terlepas dari perbedaan itu semua ikhwatul Islam, kemudian setelah Ka'bah ini dibangun, maka terjadilah perubahan demi perubahan. Kemudian dilakukan renovasi. Siapa yang pertama kali melakukan renovasi untuk Ka'bah, perubahan pembangunan? Yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Sis, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jauh lama. Berapa jarak Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim? Semalam telah kita sebutkan. Antara Adam dengan Nabi Ibrahim berapa tahun? Antara Adam dengan Nuh 10 abad. Antara Nuh dengan Ibrahim 10 abad. Berarti antara Adam dengan Ibrahim 20 abad itu berapa? 2000 tahun. 2000 tahun itu banyak perubahan untuk Ka'bah Al-Musyarrafah. Sudah terlalu banyak. Oleh karenanya ikhwatul Islam yang pertama kali membangunnya bukan, atau yang merenovasinya bukan Nabi Ibrahim. Sebagian para ulama menyebutkan dengan Nabi Sis. Terlepas daripada itu semua, hanya saja renovasi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah renovasi Nabi Ibrahim, nanti akan kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam terjadi renovasi demi renovasi. Dan terakhir atau sebelum terakhir terjadilah renovasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Renovasi Ka'bah di zaman Nabi ikhwatul Islam. Berapa umur Nabi pada waktu itu? 35 tahun. Artinya kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Artinya Nabi belum lagi jadi Nabi, karena umur Nabi masih 35 tahun. Kemudian dilakukan renovasi untuk Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah itu ikhwatul Islam, dikala dilakukan renovasi, maka orang Quraisy mereka tidak sanggup untuk menghancurkannya, karena tidak mungkin diperbaiki kecuali dihancurkan dulu. Karena sudah terlalu banyak rusak Ka'bah. Badai yang melanda, hujan yang lebat, bebatuan yang mulai hampir rusak,
sehingga tidak mungkin dilakukan renovasi kecuali dihancurkan. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang berani menghancurkan. Kenapa mereka takut menghancurkan? Karena mereka masih ingat kejadian 35 tahun yang silam, bagaimana Abraha dan para tentaranya dihancurkan oleh Allah ketika mereka menghancurkan Ka'bah. Maka mereka takut kalau seandainya ada yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah matikan dia di sana. Dan kejadiannya baru 35 tahun. Sehingga dikala orang-orang Quraisy rapat, bermusyawarah, bermufakat, bagaimana kalau kita lakukan renovasi? Mereka semuanya setuju. Tapi apakah siapa yang akan memulai? Tak ada orang yang berani. Satu-satunya yang berani ikhwatul Islam adalah ayahnya Khalid. Siapa nama ayah Khalid? Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid. Al-Walid ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ketika kalian ingin menghancurkan Ka'bah, apakah kalian ingin melakukan kebaikan atau keburukan? Maka semua orang-orang Quraisy mengatakan, kami ingin melakukan kebaikan, bukan keburukan. Kemudian dikala orang-orang Quraisy mengatakan, kami ingin melakukan kebaikan, maka dijawab oleh Al-Walid, pada waktu itu belum lagi ada yang namanya nubuwah, belum ada risalah, Nabi belum jadi Nabi. Maka apa kata Al-Walid? Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah membinasakan dan menghancurkan orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya ikhwatul Islam, tidak mungkin Allah akan menzalimi kita, tidak mungkin Allah akan membinasakan kita. Kita menghancurkan Ka'bah bukan ingin menghancurkan, tapi ingin memperbaiki, kata Al-Walid. Orang-orang Quraisy mereka mendengarkan, tapi mereka masih takut. Maka yang pertama kali mengambil mi'wal, apa namanya mi'wal? Palu besar yang dijadikan untuk menghancurkan bebatuan. Dia mengambil mi'wal dan mengatakan bismillah, karena mereka tahu bismillah. Kemudian ikhwatul Islam, Al-Walid ini menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Quraisy mereka semua yang memperhatikan, dijadikan Al-Walid sebagai tumbal. Kalau sekiranya Al-Walid selamat, maka kita akan ikut gotong royong menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau dia tewas, biarlah dia tewas sendirian. Maka Al-Walid menghancurkan Ka'bah sedikit demi sedikit. Kemudian di malam harinya dia istirahat. Orang-orang Quraisy melihat dia, bagaimana Al-Walid? Keesokan harinya dia keluar dari rumah. Keesokan hari dia keluar dari rumah, sehat, tidak ada masalah. Maka pada saat itulah baru orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah. Ternyata mereka menghancurkan Ka'bah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk ingin kembali membangunnya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah mereka hancurkan Ka'bah, mereka kembali membangun. Ka'bah itu awalnya persegi panjang, bukan persegi seperti yang kita saksikan, tapi panjang. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan kepada satu dengan yang lainnya, ini orang Quraisy, orang jahiliyah, orang musyrikun. Mereka mengatakan, tidak boleh satupun di antara kalian yang ikut serta dalam pembangunan Ka'bah kecuali menggunakan harta yang halal. Tidak boleh dari harta riba. Dikala mereka mengatakan tidak boleh dari harta yang riba, dari mana mereka akan mendapatkan harta yang halal? Semua harta yang mereka punya adalah harta haram, riba, zina, rashwa, semuanya. Sehingga dikala mereka memberikan syarat, mereka tahu, masih tahu yang halal, masih tahu yang haram. Kenapa ikhwatul Islam? Sehingga kita tidak boleh kalah dengan orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikun. Mereka dikala membangun Ka'bah dan datang ke Ka'bah, mereka tidak boleh mencampurkan, dan mereka tidak mencampurkan sedikit pun harta haram dalam pembangunan Ka'bah. Sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan, jangan ada satupun di antara kita yang datang ke Ka'bah dan ada satu sen uang haram dari dirinya. Karena dikala dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat akan menjawab la labbaika wa la sa'daik. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Kalau sekiranya kita masih punya uang haram, uang riba, uang zina, uang apapun namanya, keluarkan semuanya. Percuma kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Apa makna labbaik Allahumma labbaik? Ya Allah, kami jawab seruanmu. Tapi seorang hamba yang punya harta haram, malaikat akan menjawab la labbaik, tidak ada jawaban untukmu. Wala sa'daik, tidak ada kebahagiaan untukmu. Percuma dia beribadah, karena di dalam hartanya masih ada yang haram. Harta haram itu harus dikeluarkan semuanya, karena itu bukan milik kita. Jangan sampai kalah dengan orang-orang Quraisy, jahiliyah, musyrikun, dan kita sedang beribadah. Satu sen jangan kita bawa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana doa kita dikabulkan? Ya Allah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udhiya biharam.
yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dari yang haram. Macam mana doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Walau air mata kita terbuat dari darah, tapi doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya masih ada yang haram dalam harta, keluarkan sebelum kita berangkat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta haram bukan milik kita. Makanya yang pertama kali disebutkan oleh orang-orang musyrikun, siapapun yang membangun Ka'bah tidak boleh harta riba, karena riba ini adalah sesuatu penyakit yang paling berat. Dan riba itu ikhwatul Islam punya lebih daripada 70 pintu. Harta riba itu banyak macamnya. Contoh misalnya, kita ada emas, kemudian emas kita ini lama, kita ganti yang baru, atau disebut dengan tukar tambah, riba namanya. Misalnya kita punya uang, ditukarkan tapi ada kelebihan, riba namanya. Misalnya orang pinjam kepada kita uang, kemudian kita memanfaatkan salah satu yang dia punya, riba namanya. Riba itu banyak, ada riba nasi'ah, ada riba fadl, dan nanti kita akan jelaskan tentang nasihat Nabi SAW tentang perkara ini, karena ini nasihat pertama kali Nabi untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Makanya ikhwatul Islam, kami mohon maaf ya, terpaksa disampaikan, karena orang-orang musyrikun mereka menyebutkan ikhwatul Islam tidak ada yang memasukkan harta riba, sehingga keluarlah orang-orang kaya karena riba semuanya, tinggal sedikit. Ka'bah itu ikhwatul Islam, coba bayangkan Ka'bah yang tidak terlalu luas, tidak sanggup kembali dibangun oleh orang-orang musyrikun. Bukan berarti mereka tidak ada duit, mereka banyak duit, tapi yang halal sedikit, sehingga pada akhirnya pembangunan Ka'bah yang persegi panjang jadi persegi sahaja, tak cukup duitnya. Maka sisanya dibuat apa namanya? Apa namanya? Hijir. Hijir apa namanya? Apa hubungannya dengan Ismail? Ini ada di zaman siapa? Hijir ini kapan baru ada? Di zaman orang, baru tadi kita ceritakan. Hijir ini kapan baru ada? Di zaman orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy, kenapa ada hijir? Mereka tak cukup duit membangun Ka'bah dari harta halal, tak ada harta halalnya kecuali sedikit, sehingga dibuat separuh. Sisanya dibuatlah batas, disebut dengan hijir. Maka disebut dengan hijir Quraisy atau hijir Ismail? Ada di zaman Ismail atau zaman Quraisy? Quraisy, tapi namanya hijir Ismail. Kenapa bisa? Siapa yang bisa tanggung jawab? Angkat tangan. Hah? Makam Ismail, tak? Yang lain? Apa-apa? Mohon maaf, kami kurang dengar. Makam? Apa? Dibangun oleh Nabi Ismail. Yang tadi dibangun oleh Nabi Ismail. Yang bangunnya Nabi Ismail atau Quraisy? Iya kan? Nabi Ismail bangun Ka'bah bersama siapa? Bersama ayahnya. Dan Nabi Ismail tidak membangun, Nabi Ismail membantu membangun. Beza. Yang membangunnya itu adalah Nabi Ibrahim. Ismail waktu itu masih kecil, jadi dia bantu ayahnya. Kemudian hijir ini kapan baru ada? Di zaman orang-orang Quraisy. Jadi namanya hijir Ismail atau hijir Quraisy? Sudah berubah fatwa, alhamdulillah. Baik, Ikhwatul Islam. Hijir Ismail atau hijir Quraisy? Yang jawab hijir Ismail, oke, tak masalah. Tapi apa alasannya? Tempat kelahiran. Tempat lahir. Tapak kaki. Tempat kaki. Betul nih. Tempat kaki Ismail itu adalah di dekat Zamzam. Iya atau tak? Dan Zamzam itu jaraknya dari Ka'bah kurang lebih berapa meter? 25 atau 20 meter. Berarti di situ atau tempat lain? Ini nanti kita ceritakan lagi ya. Jadi cerita banyak nih, aman. Stok masih banyak. Tanya ke orang Islam. Siapa lagi yang bisa jawab? Yang berani betul? Tadi. Kenapa? Tanya lain, ha? Karena Quraisy itu keturunan Ismail. Kalau seandainya orang-orang Quraisy keturunan Ismail, lebih bagus kita mengatakan orang Quraisy keturunan Ibrahim. Iya atau tak? Kenapa harus Ismail, Ibrahim masih ada?
Bukankah mereka mengatakan agama Ibrahimiyah, bukan agama Ismailiyah? Paham? Berarti batal ya. Ada yang lain? Sila. Apa? Tempat bermain Ismail. Masa kecil itu tempat bermain? Biasanya anak-anak bermainnya banyak atau kecil? Bukankah itu dulu Ka'bah? Baik, kita ulang lagi. Bukankah dulu itu adalah Ka'bah? Ka'bah ada bangunan. Macam mana Nabi Ismail bisa bermain di dalamnya? Iya kan? Jelas? Tempat bermain. Padahal itu adalah bangunan. Itu adalah Ka'bah. Berarti Ismail bermain di dalam atau di luar? Di luar. Berarti kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Baik, yang lain. Siapa yang bisa jawab? Baik, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi namanya Hijr Ismail atau Hijr Quraisy? Baik, tidak menjadi masalah. Yang tetap mengatakan Hijr Ismail juga tidak menjadi masalah. Tapi yang terpenting namanya adalah Hijr. Sedangkan Quraisy atau Ismail tergantung kepada kita masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Tapi kami lebih kepada Hijr Quraisy karena ini baru ada di zaman Quraisy untuk memberikan tanda kalau ini adalah bagian daripada Ka'bah Al-Musyarrafah yang tidak bisa mereka bangun karena uangnya tidak cukup. Dan itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak ada ini ikhwatul Islam, kira-kira kapan kita bisa masuk Ka'bah? Kecuali kalau kita jadi pemimpin, baru kita bisa masuk Ka'bah. Tapi dikala ada Hijr, kemudian ada orang yang salat di dalamnya, berarti mereka sudah masuk dalam bagian Ka'bah. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Ismail yang tadi disebutkan, telapak kaki Ismail itu adalah dekat munculnya Zam-Zam. Ketika Hajar alaihissalam, nanti akan kita ceritakan, maka datang Jibril, dipukulkan sayapnya ke tanah. Dari pukulan sayap Jibril ini ikhwatul Islam keluar Zam-Zam. Kemudian datanglah ibu Ismail yang bernama Hajar alaihissalam. Kemudian dikala dia datang, dilihat air yang keluar, maka dibuatlah bendungan. Karena air kalau keluar kemana-mana. Bisa dipahami? Jadi dia tidak menyatu, sulit untuk diminum. Maka dia buat batasan. Apa namanya batasan? Pokoknya dibuat tanah, terus dihalangi supaya air ini nanti bisa diambil dan diminum. Ketika dia membuat tanah untuk membendung Zam-Zam atau air ini, namanya air sahaja, maka dia mengatakan Zam, 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 Zam. Maka dari situlah dinamakan dengan Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu banyak namanya. Zam, 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 Zam. Juga disebut dengan nama-nama yang lain. Juga disebut dengan Tibah. Ada lebih daripada 12 nama untuk Zam-Zam. Dan nanti insya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menceritakannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Hijr Quraisy atau Hijr Ismail? Nah, alhamdulillah sudah banyak yang berubah. Tapi tidak ada masalah ya, ini masalah biasa. Yang mengatakan Hijr Quraisy sila, yang mengatakan Hijr Ismail juga tidak menjadi masalah, karena ini hanya bagian sejarah. Baik, ikhwatul Islam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kita kembalikan kepada apa yang bisa kita ambil dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu ikhwatul Islam, mereka tahu kalau riba itu haram. Mereka tahu kalau zina itu haram. Mereka tahu kalau rasuah itu haram. Padahal Nabi belum lagi jadi Nabi. Nabi masih berumur 35 tahun. 5 tahun lagi akan menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Tapi mereka sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram. Agar kita tahu orang-orang musyrikun itu mereka juga beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka disebut dengan syarikat. Makanya orang yang beribadah untuk Allah kemudian dijadikan ibadah tersebut untuk selain Allah juga, maka mereka disebut dengan melakukan kesyirikan. Maka orang yang riya dalam beribadah juga disebut dengan melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang riya, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah untuk selain Allah. Contoh misalnya, diambil Quran di dalam Masjid Nabawi, kemudian dia bawa kawan, tolong dulu syuting aku baca Quran dalam Masjid Nabawi. Halo guys, kawan saya sedang baca Quran dalam Masjid Nabawi. Contoh misalnya. Atau dia berada di Raudhah, alhamdulillah kawan-kawan saya sedang beribadah di Raudhah. Atau dikala dia tawaf. Kita, masalah hati kita tidak tahu. Tapi di antara salah satu ibadah yang harus kita jaga ikhwatul Islam, dan di antara salah satu ibadah diterima adalah berusaha untuk menyembunyikannya. Makanya para ulama mengatakan kalimat yang tegas, uktum hasanatika kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikan yang kamu lakukan sebagaimana kamu menyembunyikan kesalahan yang kamu kerjakan.
kita bersalah, kita tutupi. Tak mungkin kita mengatakan saya bersalah. Tak ada orang yang bangga dengan kesalahannya. Dan setiap kita punya kesalahan, dan kita berusaha untuk menutupinya supaya orang tidak tahu. Begitu juga dengan kebaikan. Usahakan sebagaimana kita menyembunyikan kebaikan, keburukan, sembunyikanlah kebaikan. Dan itu adalah di antara salah satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Maka orang yang tidak menyembunyikan bukan berarti mereka riya, tidak. Tapi di antara salah satu bentuk riya itu dikala mereka memamerkan ibadahnya kepada manusia. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, usahakan untuk berdoa hanya antara kita dengan Allah. Dikala kita menangis, tidak usah pakai kamera, tidak usah pakai kamera, tidak usah. Dikala kita bersedekah di tanah haram, sedekahnya 100 ringgit atau 100 rial atau 100 ribu, kameranya 5. Tidak usah. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ibadah yang paling kuat riyanya adalah ibadah haji dan umrah. Ingat ikhwatul Islam, di antara ibadah yang paling kuat riyanya haji dan umrah. Oleh karenanya Nabi ketika ingin melaksanakan ibadah haji sampai di miqat, kembali lagi kepada cerita miqat. Dikala kita sampai di miqat, apa yang harus kita lakukan? Dikala kita sampai di miqat, dan miqat Madinah namanya adalah Dzul Hulaifah. Miqat Madinah namanya adalah Dzul Hulaifah. Bir Ali itu penamaan terakhir. Kalimat Bir Ali itu baru muncul 10 abad setelah Nabi wafat. Jadi namanya adalah Dzul Hulaifah. Itu nama yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nah, dikala kita berada di Dzul Hulaifah, apa yang harus kita lakukan? Dan semua kita akan berada di Dzul Hulaifah. Dan itu adalah miqat yang terjauh di antara miqat-miqat yang lainnya. Dan itu adalah perbedaan dan kemuliaan kota Madinah. Sehingga bagi kita yang berada dulu di kota Madinah, baru ke Mekah, kita akan mengambil miqat yang terjauh. Dan semakin jauh miqatnya, semakin banyak pula pahalanya. Nah, pertanyaannya, dikala kita berada di miqat, apa nanti yang akan kita lakukan? Sampai di miqat itu mesti turun atau tidak? Turun atau tidak? Betul nih. Berarti kalau mesti kita turun di miqat, orang yang ada, yang miqatnya di Jeddah atau di pesawat, harus turun dulu pesawatnya. Macam mana? Sama kan? Yang pakai kereta macam itu juga, kereta cepat. Berarti mesti turun atau tidak? Mesti, tidak mesti. Kalau turun, alhamdulillah. Yang penting lewat, tidak boleh melewati miqat kecuali dengan berniat dan memakai pakaian ihram. Jelas sampai di sini? Makanya nanti kalau misalnya tak sempat kita turun, atau ada orang tua yang tak sanggup turun, atau ada ibu-ibu yang berhalangan, kemudian dia tak turun, atau ada masalah sehingga kita tak turun, jangan kita cari ketua kloter dan marah-marah, tak boleh. Karena tak mesti kita turun. Turun, alhamdulillah. Kalau tak turun juga tidak menjadi masalah. Yang penting jangan lewat kecuali berniat, itu kewajibannya. Sedangkan turun, alhamdulillah diberikan ke lapangan. Yang turun tidak menjadi masalah, yang tidak turun juga tidak menjadi masalah. Paham sampai di sini? Baik. Anggaplah kita semuanya turun, dan insya Allah kita akan turun. Karena Nabi SAW pernah melakukan salat di sana, dan itu atas perintah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita turun, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kita yang berhaji tamattu' akan mengucapkan labbaik Allahumma umrah, bukan labbaik Allahumma umratan wa hajjah, atau bukan labbaik Allahumma hajjah. Nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah baru katanya kalimat labbaik Allahumma hajjah. Tapi nanti misalnya yang esok pergi ke Mekah, labbaik Allahumma umrah. Lusa pergi ke Mekah, labbaik Allahumma umrah. 3 hari lagi pergi ke Mekah, labbaik Allahumma umrah. Yang mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah, maka mereka tak boleh membuka pakaian ihramnya. Sanggup atau tak? Tak sanggup kan? Maka ucapkanlah labbaik Allahumma umrah sahaja. Jelas sampai di sini? Jadi ucapan labbaik Allahumma umrah itu bagi kita yang datang dulu ke kota Madinah, dan musim haji masih lama. Haji itu pada tanggal berapa? Diawali pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa sekarang? 6 Dzulhijjah. Berapa lama lagi? 1 bulan lagi. Sanggup pakai pakaian ihram 1 bulan? 10 ekor kambing nanti bahaya. Tapi kalau lisan terlepas daripada itu semua, jadi nanti dikala kita berada di miqat, labbaik Allahumma
umrah. Kemudian setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, apa yang kita ucapkan? Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan kita temukan dalam catatan. Makanya dicatat atau dihafal. Baik, setiap kita yang melewati miqat dan kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, sebelum kita mengucapkan talbiyah, maka ucapkanlah Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ada hafal? Yang belum hafal catat atau rekam. Ini mesti diucapkan, tidak wajib ya. Tapi ini adalah konsep di mana kita ingin beribadah kepada Allah, agar kita tahu bahwa ibadah ini adalah ibadah yang paling berat dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Maka di antara salah satu nama-nama ibadah kita datang ke Mekah ini namanya adalah nadir. Kenapa Mekah disebut dengan nadir? Esok kita akan bahas. Tapi yang terpenting ikhwatul Islam, di antara doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan dikala berada di miqat di Dzulhulaifah, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami datang ke sini melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak ada riya di dalamnya dan tidak juga ada sum'ah di dalamnya. Ini pondasi utama dikala kita beribadah kepada Allah. Kelelahan, kepenatan, uang yang tidak sedikit, pengorbanan yang banyak, keluarga yang ditinggalkan supaya tidak sia-sia ibadahnya. Maka di antara konsep awal diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, baca doa ini dikala kita berada di miqat, sehingga kita membersihkan hati. Bukan hanya melihat sana sini, tidak, ini yang penting. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami datang melaksanakan ibadah yang mulia, kami menjawab suruhanmu, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Nabi baca doa ini dan diriwayatkan dan dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik untuk disampaikan kepada umatnya. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Sudah hafal? Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Siapa yang sudah hafal umurnya di atas 60 tahun? Siapa yang hafal? Umurnya di atas 60? Ada? Ada yang sudah hafal? Baik, diskon 55. Atau yang di atas 50 tahun ada yang hafal? Tapi kita ulang lagi. Allahumma hajja, ya Allah, kami melakukan haji la riya'a fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah. Ini pondasi utama dikala kita berada di miqat untuk membersihkan hati sebelum kita datang beribadah kepada Ilahi. Itu merupakan di antara salah satu nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan ikhwatul Islam dalam sunan yang dibawakan oleh Imam atau dalam sunan Ibnu Majah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjati, Nabi mengatakan dalam hajinya, Nabi berhaji bukan pada tahun ke-9 tapi tahun berikutnya, dan Nabi mengatakan kalimat ini, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Mesti bagi kita untuk menghafalnya. Nah, yang tadi umurnya telah kita sebutkan, ada yang hafal? Yang di atas 50 tahun sudah ada yang hafal? Belum? Sila. Hafal sila. Ya. Masya Allah, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Bapak ingin buku tentang Mekah atau tentang Madinah? Tentang umrah atau tentang Madinah? Tentang haji atau tentang Madinah? Masya Allah, doanya ada di sini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Barakallahu fiik. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu merupakan di antara doa yang mesti bagi kita untuk membacanya nanti kita berada di miqat. Masih banyak lagi pembahasan yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam, namun insya Allah sedikit demi sedikit kita akan membahas, karena pondasi utama adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih sambungan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, apa makna yang ada di dalamnya? Makna yang ada di dalamnya dikala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, maknanya adalah mengikhlaskan semua ibadah karena Allah. Maka ada di dalam Al-Quran salah satu nama surat, namanya adalah surat Ikhlas, padahal tidak ada bacaan ikhlas di dalamnya. Tabbat siada, ada kalimat tabbatnya, surat Tabbat atau Al-Masad atau Al-Lahab. Surah Al-Kafirun ada kalimat kafirun.
Soal Kautsar, ada kalimat Al-Kautsar. Setiap surat itu biasanya ada nama-namanya itu diambil dari ayatnya. Tapi surat Al-Ikhlas, apakah ada kalimat ikhlas di dalamnya? Tak ada. Kenapa tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya? Karena para ulama menyebutkan surat Ikhlas ini adalah surat yang paling mulia. Orang yang membacanya sama seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau dia membaca 3 kali seolah-olah dia membaca Quran penuh. Makanya dianjurkan bagi kita untuk selalu membaca surat ini. Kemudian yang kedua, surat ini berbicara murni tentang Allah. Artinya Allah tidak berbicara tentang hamba di sini, tapi Allah berbicara tentang Allah. Allah berbicara tentang dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an semakin mulia karena tergantung apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan Allah, maka itu akan menjadi mulia. Maka di antara ayat yang paling mulia yang kita pahami adalah ayat kursi. Kenapa ayat kursi paling mulia? Karena dibicarakan di dalamnya ada tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak ada berbicara tentang manusia. Ayat Quran, ayat Al-Quran semakin mulia tergantung apa isi dan pembicaraannya. Apabila yang dibicarakan adalah Allah, maka itu akan menjadi mulia. Dan salah satunya adalah suratul Ikhlas. Kenapa disebut dengan ikhlas? Karena ikhlas itu artinya adalah sesuatu yang murni. Murni itu bahasa Arabnya adalah ikhlas. Artinya orang yang beribadah murni karena Allah, tidak ada ingin dipuji, tidak ada ingin disanjung. Dia tidak bangga dengan peci warna putih. Dipanggil Pak Haji tak masalah, dipanggil nama juga tidak menjadi masalah. Dia tidak akan marah. Contoh misalnya nanti dia pulang dipanggil namanya Muhammad, wahai Pak Muhammad, dia pun marah. Tidakkah kamu tahu peci putih ini mahal ini harganya? Dia tidak kisah. Artinya dia dipanggil ini karena bukan itu untuk beribadah. Dan orang yang ikhlas itu mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Menangislah antara kita dengan Allah, memintalah antara kita dengan Allah. Lakukan semua ibadah antara kita dengan Allah. Cukup Allah yang merekam ibadah yang kita lakukan, walau tidak diketahui oleh manusia. Dan itulah di antara mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah sudah pasti dari kami, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang kurang tepat, penyampaian yang kurang berkenan. Dan insya Allah esok kita akan kembali menyambung pembahasan ini. Dan insya Allah bagi yang ingin bertanya, maka kami persilahkan, tapi kalau bisa lewat tulisan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mudah kita jawab, kalau tak nanti insya Allah kita cari sama-sama jawabannya. Tujuannya agar kita beribadah, melaksanakan ibadah yang mulia ini betul-betul sempurna. Dan semoga semua kita mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Bagi kita yang pergi melaksanakan ibadah haji, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, menjaga mereka, memberikan kekuatan, memberikan kelancaran, dikabulkan setiap doanya, diterima semua amal ibadahnya, dimudahkan setiap urusan dan langkah kakinya. Kemudian kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.